Udah. Faktor apa saja sih Pak yang melatar belakangi pendidikan Muhammadiyah itu? Di mana? Di Di Riau. Begini, bahwa kondisi yang terjadi secara nasional itu juga terjadi di wilayah Riau, meskipun pada saat itu belum ada provinsi Riau. Bahwa ini bermula dari dakwah Kiai Ahmad Dahlan yang pada saat itu prihatin menengok kondisi masyarakat Indonesia, pada waktu itu pun masih belum Indonesia, untuk mengikis namanya bid'ah, kufarat, tahayul dan seterusnya. Kemudian juga Muhammadiyah itu pengen mengangkat masyarakat supaya cerdas dengan gerakan sosialnya tadi. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pendidikan, gitu ya. Juga mendirikan banyak-banyak sekolah, mulai level yang paling rendah sampai level paling tinggi, begitu. Itu kira-kira. Ada lagi? apa saja sih Pak yang telah dihasilkan oleh Muhammadiyah itu sendiri Dalam hal apa sekarang? dalam hal ekonomi, politik? Oke, ekonomi, politik, sosial, budaya, begitu. Banyak ya. Tentu kalau dalam hal pendidikan, tentu tadi ya Iya. sudah melahirkan banyak lembaga pendidikan. Ya. Politik, kita juga mempersiapkan kader-kader orang-orang yang duduk di lembaga politik, baik itu eksekutif maupun legislatif. Ya, legislatif banyak anggota DPR, DPRD yang memang latar belakangnya Muhammadiyah, yang kemudian dengan bergabungnya mereka di organisasi itu, di lembaga itu, akan memperkuat eksistensi Muhammadiyah itu sendiri. Di lembaga eksekutif ada menteri kok yang dari Muhammadiyah, namanya Pak Muhajir Effendi, ya Pak Muhajir. Ya, sekarang Menteri PMK beliau itu. Lalu ada beberapa kader lain. Ada Duta Besar Libanon, namanya Hajrianto Yetohari, begitu ya. Dan lain-lain banyak, begitu. Nah, mau sambung lagi. Itu untuk bidang politik, apalagi tadi? Pendidikan tadi sudah, ada banyak lembaga pendidikan, gitu kan. Sosial budaya, pokoknya begini. Artinya kita mempersiapkan orang-orang yang siap terjun ke mengisi semua lembaga-lembaga tadi, begitu ya. Gitu. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Di Muhammadiyah itu namanya organisasi otonom. Ya. Organisasi otonom itu ada pertama namanya Aisyah. Ini untuk ibu-ibu, ya, untuk ibu-ibu yang umurnya 40 tahun ke atas, perempuan ya. Aisyah. Lalu ada namanya Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah itu usianya maksimal 40 tahun. Itu Pemuda Muhammadiyah. Kemudian ada Nasihatul Aisyah, pemudi Muhammadiyah, sama usianya maksimal 40 tahun. Lalu di bawah ini ada namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, usia kuliah itu tergabung dalam organisasi namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Lalu di bawah itu lagi ada namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu anggota-anggotanya adalah mereka-mereka yang sekolah mulai dari SMP, SMA, bisa berhimpun di organisasi namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dulu sebelum ada IPM namanya IRM, makanya logonya anak STM Muhammadiyah dulu ada IRM gitu ya, logo di bajunya itu. Nah, lalu ada lagi organisasi namanya Tapak Suci, pencak silat. Mereka yang gemar olahraga pencak silat, itu ada namanya pencak silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, kemudian juga ada lagi untuk mereka yang gemar gerakan kepanduan kayak pramuka begitu. Di Muhammadiyah ada namanya gerakan kepanduan Hizbul Waton, HW. Nah, kalau kita menelisik mana dulu HW atau pramuka, kalau di Indonesia ya dulu HW. Karena pramuka itu ada baru setelah kemerdekaan, sementara HW merujuk kepada kelahiran Muhammadiyah begitu. Tadi jadi ada Aisyah, ada pemuda, ada Nasihatul Aisyah, apalagi? Pemudi itu ada Aisyah ya, Aisyah, pemuda, NA, IMM, IPM, Tapak Suci. Satu lagi tadi ada HW, ada 7. Terakhir mungkin Pak, Mungkin kawan-kawan tadi ada yang tertinggal untuk menanyakan silsilah ketua-ketua Muhammadiyah Provinsi Riau Pak. Mungkin dari tahun berapa, mungkin siapa saja mungkin Pak nama. Oke, baik. Sampai yang sekarang mungkin. Ya, kalau saya menyarankan kalau untuk tahu persis nanti silakan datang ke gedung PWM Riau kampus 1. Mohon izin aja sama orang kantornya, nanti dilihat foto-fotonya, di situ ada. Yang saya ingat terakhir itu ya, yang sekarang lagi menjabat itu namanya Pak Dr. Haji Saidul Amin.
Nah, sebelum Pak Dr. Haji Saidul Amin ada namanya Pak Wan Abu Bakar, Dr. Andes Haji Wan Abu Bakar MSI. Sebelumnya lagi ada namanya Prof. Irwan Effendi, Profesor Dr. Haji Irwan Effendi, MSc. Sebelumnya ada namanya Pak Sudirman Johan MA, Profesor Sudirman Johan MA. Nah, sebelumnya lagi saya agak lupa, bahkan ada Zaini Kunin, ya. Lalu ada Haji Raja Rusli, mantan wali kota Pekanbaru. Nah, ini yang saya ingat. Nah, tapi pengen tahu, oh iya Pak, ada HM Nazir, Prof. HM Nazir juga pernah jadi ketua. Nah, kalau pengen tahu pas periodisasi mereka itu dari tahun berapa sampai berapa, nah boleh silakan nanti datang ke kantor PM Riau, perwakilan aja, dipoto aja nanti itu kita pampang itu, terpampang di ruang rapat itu bisa didokumentasikan, ada di sana semuanya. Dan ingat bahwa perkembangan Muhammadiyah itu tidak sama dengan perkembangan negara, tidak sama dengan perkembangan daerah. Maksudnya begini, karena pada tahun 1933 kan belum ada Provinsi Riau, bahkan Indonesia belum ada pada waktu itu, gitu ya, belum ada, dan belum ada namanya istilah pimpinan wilayah Muhammadiyah, yang ada Konsul Muhammadiyah wilayah Sumatera Tengah. Siapa kayak nunjuk nanti dari Yogyakarta begitu ya perwakilannya, karena memang pusatnya Muhammadiyah itu ada di Yogyakarta, tepatnya di kampung lahirnya di mana? Kauman. Pendirinya siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau nama lainnya adalah Muhammad Darwis. Nah, ini harus tahu. Ada lagi? Monggo. Cukup. Tambahannya mungkin di Google ya. Nah, tambahannya tadi di website tadi ya, di Muhammadiyah or ID. Agar memperkuat bahwa ini hasil wawancara, silakan sebutkan saya, Jayus, Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau. Begitu. Apakah boleh wawancara dengan yang lain? Boleh. Sekaligus? Boleh komunikasi ya. Oh, yang itu jangan, kalau nanti forbidden namanya. Berarti langsung ke yang intinya aja berarti. Iya, langsung kita aja. Kalau dibilang komunikasi nggak boleh gitu kan, karena nanyanya ke depan, nggak relevan nanti. Jabatan yang lain aja yang diambil begitu. Gitu loh. Oke. Nah, Muhammadiyah ingat, Muhammadiyah adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan untuk mencegah pada kemungkaran, gitu. Dengan melalui gerakan sosial salah satunya. Ada rumah sakit disebut dengan MPKU. Kenapa? Rumah sakit PKU, Majelis Pelayanan Umat namanya kan. Tapi di Jawa yang sudah rumah sakit ya. Kalau di kita di sini belum ada rumah sakit. Kalau kita di sini setakatnya baru namanya klinik saja, ada 2. Klinik kita di Umri, ya, sama klinik Aisyah di Jalan Ahmad Dahlan itu. Gitu. Sejauh ini baru itu begitu. Kalau perguruan tinggi kita ada 2 di sini, Umri dan Stikip Aisyah.